kelas berapa orang yang hadir? Nama siapa? Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama ada senyum, salam, dan sapa. Yang kedua menjaga tertiban kelas. Yang berikut mengerjakan tugas dan diskusi dengan baik. Silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Pak ingin bertanya sedikit kepada kalian. Kira-kira ada yang masih ingat materi sebelumnya? Pada pertemuan kemarin. Angkat tangan. Ya, Kia, silakan. Tentang sistem pencernaan pada manusia. Tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang lebih khusus, ada yang masih ingat? Rani? Tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya, tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Ada yang bisa kasih atau sebut saja contoh salah satu enzim? Angkat tangan. Kuat. Enzim lipase. Ada lagi? Enzim pepsin. Ketua. Enzim renin. Enzim renin. Tujuan kita pembelajaran hari ini ada 7, yaitu yang pertama, nanti lewat video kalian dapat menyebutkan jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam kelompok itu harus melakukan diskusi seperti yang ada pada LKPD yang semester baik. Bisa dipahami? Bisa. Yang berikut penilaian ada 3. Apa-apa saja? Pengetahuan, sikap, keterampilan. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Yusuf. Hari ini saya akan membahas topik yaitu apakah asam lambung berbahaya? Ya sobat lihat, jadi banyak pertanyaan di kolom komen baik di YouTube atau di Instagram. Mereka bertanya seperti ini. Dok, apakah asam lambung itu berbahaya? Dok, apa bedanya asam lambung dengan GERD? Dok, apa saja yang menyebabkan asam lambung itu naik dan sebagainya? Jadi pada video kali ini saya akan fokuskan untuk membahas tentang asam lambung dan penyakit GERD. Ya. Jadi kalau ditanya apakah asam lambung berbahaya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena asam lambung diproduksi oleh tubuh kita untuk membantu proses mencerna makanan. Jadi enzim di dalam tubuh kita seperti pepsin yang digunakan untuk mencerna protein itu dapat bekerja jika ada asam lambung atau suasananya asam. Terus fungsi lain dari asam lambung adalah untuk membunuh kuman atau kita sebut dengan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, parasit, dan yang lain-lain. Jadi kalau tanpa asam lambung, jadi enzim kita tidak dapat bekerja dengan baik, pencernaan kita tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, asam lambung ini akan menjadi berbahaya jika produksinya yang pertama berlebihan, atau yang kedua tidak pada tempatnya. Namanya asam lambung, dia tempatnya di lambung. Lepas dulu, kenapa bisa produksinya berlebihan? Jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan asam lambung ini diproduksi berlebihan. Yang pertama karena makanan. Biasanya Anda suka makan apa? Bagi Anda penderita GERD atau penderita asam lambung. Ya, mungkin Anda suka makan yang tinggi lemak seperti gorengan, santan, kemudian makanan yang asin-asin. Atau Anda suka makan pedas-pedas, ya, sudah digoreng sambalnya pedas, wah itu enak. Tapi habis itu perut tidak enak. Nah, kemudian makanan-makanan lain yang mengandung kafein, contohnya seperti kopi, soda, itu juga dapat meningkatkan produksi dari asam lambung. Lalu, bagaimana dengan asam lambung yang tidak pada tempatnya? Ada mereka yang terjadi tekanan yang kuat di dalam lambung, atau terjadi kelemahan pada klep di lambung mereka. Itu adalah gastroesophageal reflux. Jadi, perbatasan antara lambung dan kerongkongan tadi atau esophagus itu terdapat klep. Nah, klep ini lemah sehingga asam lambung terdorong ke atas dari tekanan yang kuat di dalam lambung. Akhirnya asam lambung ini akan naik ke atas dan menyebabkan dada merasa panas, kemudian nyeri, ada yang sampai ke dokter, kemudian ada yang rasanya sampai mau mati katanya, ya. Jadi itu adalah gejala-gejala ketika asam lambung Anda naik atau disebut dengan GERD. Jadi ada perbedaan antara asam lambung dan GERD. Kalau asam lambung ya asamnya tadi, cairan asam lambungnya. Sedangkan GERD adalah jenis penyakitnya. Baik,
itu salah satu video yang bisa kalian simak tadi. Kira-kira ada yang mau bertanya atau ada yang punya pertanyaan? Silakan. Iya, kenapa bisa terjadi asam lambung berlebih? Luar biasa. Nama siapa? Joshua. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana caranya agar kita tidak mengalami sakit lambung? Iya, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami sakit lambung? Masih ada? Silakan. Adakah obat yang dapat menanggulangi GERD? Oke, apakah ada obat yang dapat menanggulangi GERD? Baik, semua itu kalian akan simpan. Kita tidak jawab sekarang, atau Pak juga tidak akan menjawab. Kita silakan duduk dalam kelompok. Baik, setelah dalam kelompok, Pak akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar. Silakan masing-masing memperhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Ya, berdiskusi memanfaatkan bahan ajar yang sudah Pak bagikan, dan juga bisa kalian mencari sumber lain yang ada di internet, entah itu artikel atau kalian bisa menonton video. Biasanya di video itu jelas-jelas juga informasi-informasi yang diberikan tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan dilihat semua. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Faktor eksternal adalah faktor dari luar tubuh yang dapat menyebabkan iritasi lambung. Contohnya antara lain alkohol, infeksi bakteri atau virus, dan zat yang bersifat racun. Gejala adanya sakit atau rasa penuh di daerah ulu hati, gangguan menelan, bersendawa, perut kembung, dan lain-lain adalah gejala dari MA. B. Penanganan MA. Tujuan penanganan penyakit MA yaitu menghilangkan nyeri luka, mengobati luka, mencegah kambuh kembali dan mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih serius. Jika melalui pemeriksaan dalam lambung pasien ditemukan adanya bakteri, maka diberikan suatu antibiotik. Sakit MA umumnya berlangsung singkat, sedangkan MA kronis berlangsung bertahun-tahun, di mana tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Gastritis akut. Gastritis akut adalah inflamasi akut dari lambung. Biasanya terbatas pada mukosa. Kami mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman Putra kami persilahkan.
Bagaimana cara mencegah gastritis akut? Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Meningkatnya asam lambung yang berlebihan disebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Sering makan makanan asam atau pedas. 2. Kebiasaan makan yang tidak teratur. 3. Kondisi psikologis, stres mental, dan frustrasi. Yang kedua, pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan antasida atau antagonis H2 sehingga dicapai pH lambung 4. Sebagian kecil pasien perlu dilakukan tindakan yang bersifat invasif untuk menghentikan perdarahan yang mengancam jiwa. Contohnya dengan endoskopi, skleroterapi, embolisasi arteria gastrika kiri atau gastrektomi, pemberian antasida, antagonis H2, dan sulfat. Sekian hasil kerja kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Saya minta satu orang untuk atau siapa yang bisa untuk memberikan kesimpulan. Angkat tangan. Nama siapa? Andika, silakan Andika. Kuat suara ya. Gangguan pencernaan adalah contoh kondisi yang terjadi ketika proses pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, gangguan pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu gangguan pencernaan organik dan fungsional. Kedua, gangguan pencernaan organik terjadi ketika ada kelainan struktural pada sistem pencernaan yang mencegahnya bekerja dengan baik. Sementara gangguan pencernaan fungsional terjadi ketika saluran pencernaan tampak normal secara struktural tetapi masih tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, beberapa gangguan pencernaan yang umum terjadi adalah penyakit reflux, gastroesophageal atau GERD, IBS, sindrom iritasi usus, IBD, penyakit peradangan usus, batu empedu, penyakit celiak, MAC, dan sidrosis hati. Oke, tepuk tangan untuk Andika. Jadi yang pertama itu ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Umumnya disebabkan oleh pola makan yang salah. Ya, yang berikut Pak ingin meminta masukan ke kalian tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya. Kami telah belajar tentang lingkungan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia dan cara mencegah serta menanggulangi. Ya, sama-sama. Cika, tepuk tangan buat Cika. Pak akan memberikan tugas buat kalian, yakni tentang zat aditif dan zat aditif. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan semoga semua tetap sehat ya. Dan selamat pagi dan terima kasih semua.